time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian OJK. Nah, apa itu OJK? OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Tujuan OJK. Berikut tujuan dibentuknya OJK. Yang pertama, agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dan yang ketiga adalah tugas. OJK melaksanakan tugas pengaturan, pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. Yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun. Dan yang keempat, kegiatan jasa keuangan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LCK lainnya. Wewenang. Yang pertama, untuk melaksanakan tugas pengaturan, otoritas jasa keuangan mempunyai wewenang berikut. Yang pertama, menetapkan peraturan pelaksanaan UU RI nomor 21 sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 4 tahun 2023. Yang kedua, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang ketiga, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Dan yang kelima, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. 2. Untuk melaksanakan tugas pengawasan, otoritas jasa keuangan mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, untuk melaksanakan tugas pengawasan, otoritas jasa keuangan mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Yang ketiga, melakukan penunjukan pengelola statuter. Dan yang keempat, menetapkan penggunaan pengelola statuter. Yang ketiga, untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, otoritas jasa keuangan mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi hal-hal berikut. A. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank serta pencabulan izin usaha bank. B. Kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi hal-hal berikut. A. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank. B. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. C. Sistem informasi debitor. Yang D. Pengujian kredit atau kredit testing. Dan yang E. Standar akuntansi bank. Masalah pokok yang sering ditangani oleh OJK. Yang pertama, informasi yang asimetris. Yang kedua, perlakuan yang tidak adil. Yang ketiga, kualitas pelayanan yang tidak memadai. Yang keempat, penggunaan dana konsumen
secara tidak bertanggung jawab. Dan yang kelima, pengaduan konsumen yang kurang efektif. Untuk menanganinya, OJK mempunyai prinsip YALTUS. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, perlakuan yang adil. Yang ketiga, prinsip kehandalan. Yang keempat, prinsip perlindungan kerahasiaan data. Dan yang kelima, prinsip pengaduan.